Ngeri, rencana besar Cina kuasai dunia terbongkar. Cina telah memaparkan sejumlah bidang prioritas dan langkah-langkah yang akan diambil untuk beralih dari perekonomian terbesar kedua di dunia hingga menjadi pemimpin inovasi dunia dalam 15 tahun ke depan. Cina bertekad untuk membuat berbagai terobosan penting dalam sejumlah teknologi utama dan inti. Cina berencana menjalankan pembangunan yang berorientasi pada inovasi dan menggarap beberapa proyek strategis di bidang kecerdasan buatan, informasi kuantum, integrated circuit, kehidupan dan kesehatan, ilmu otak, pembudidayaan, sains dan teknologi, aerospace, serta eksplorasi deep earth dan deep ocean. Hal itu tercantum dalam teks lengkap proposal pembangunan Komite Sentral Partai Komunis Cina yang dibuka untuk publik pada Selasa lalu. Dilansir CGTN Jumat 6 Oktober, dokumen tersebut adalah proposal kepemimpinan CPC dalam rangka merumuskan rencana 5 tahun ke-14 2021 sampai 2025 5-year plan untuk pembangunan ekonomi dan sosial di tingkat nasional serta target-target jangka panjang. Dokumen itu disahkan dalam sesi pleno kelima Komite Sentral CPC ke-19 yang ditutup pada 29 Oktober. Dalam pidato penjelasan tentang proposal tersebut, Xi Jinping, Sekretaris Jenderal Komite Sentral CPC, menekankan Cina harus mengutamakan langkah-langkah untuk mempromosikan pembangunan berkualitas pada periode YFP ke-14. Untuk itu, Cina bertekad untuk memprioritaskan peran penting inovasi dalam modernisasi serta membangun kemandirian sains dan teknologi. Keduanya menjadi penopang strategis bagi pembangunan nasional seperti yang tercantum dalam proposal tersebut. Cina akan meningkatkan sistem inovasi nasional dan mempercepat langkahnya untuk mengubah negara menjadi kekuatan sains dan teknologi menurut proposal ini. Di satu sisi, kami akan meningkatkan keahlian dalam inovasi independen sebab sejumlah teknologi utama dan inti tidak dapat dibeli, ujar Wang Zhigang, Menteri Sains dan Teknologi. Lebih lagi, kami juga berharap untuk mempelajari pengalaman yang lebih mutakhir dari negara lain, sekaligus membagikan sederet pencapaian sains dan teknologi Tiongkok kepada dunia, serta menyumbangkan kearifan Tiongkok guna mengatasi berbagai tantangan global, lanjut Wang. Dokumen tersebut mengemukakan peran dominan perusahaan dalam inovasi serta tekad Tiongkok untuk memajukan kapasitas inovasi mereka. Menurut proposal ini, Tiongkok akan mempromosikan pembangunan sejumlah laboratorium nasional, rencana untuk mengembangkan pusat sains nasional, serta pusat inovasi regional. Tiongkok juga mendukung pembentukan pusat inovasi sains dan teknologi internasional di Beijing, Shanghai, dan Guangdong, Hong Kong, Macau Greater Bay Area. Dokumen ini juga mencantumkan beberapa industri baru yang strategis serta langkah untuk mempercepat pengembangan industri tersebut, termasuk teknologi informasi, generasi baru, bioteknologi, energi baru, material baru, peralatan canggih, kendaraan energi baru, pelestarian alam, aerospace, dan peralatan maritim. Proposal tersebut turut mengetengahkan integrasi internet, big data, dan kecerdasan buatan secara menyeluruh dengan industri-industri lain, memfasilitasi pengembangan klaster manufaktur canggih, membangun serangkaian industri baru yang strategis sebagai motor penggerak pertumbuhan baru, serta mengembangkan sederet teknologi baru, produk baru, model bisnis baru, serta format bisnis baru. Sementara Cina akan mengambil langkah selanjutnya guna memfasilitasi transformasi pembangunan ekonomi dan sosial yang ramah lingkungan menurut proposal tersebut. Cina akan mengurangi intensitas karbon atau jumlah emisi karbon per unit PDB, serta merumuskan rencana aksi demi mewujudkan puncak emisi CO2 sebelum 2030.
Tekad ini menjadi bagian dari upaya Tiongkok dalam mempromosikan pembangunan yang ramah lingkungan serta revolusi hijau (Green Revolution) di dunia pada era pasca Covid. Pada September lalu, Presiden Tiongkok Xi Jinping berkata, Tiongkok ingin mencapai netralitas karbon pada 2060. Covid-19 menyadarkan kita bahwa manusia harus menjalankan revolusi hijau dan mempercepat upaya untuk mewujudkan pembangunan dan kehidupan yang ramah lingkungan, ujar Xi dalam sebuah video sambutan yang dikirimkan untuk acara debat pada sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-75. Dia mendesak semua negara agar mengambil langkah penting untuk menghormati Perjanjian Paris 2015 tentang perubahan iklim. Xi juga berjanji bahwa Tiongkok akan mencapai puncak emisi CO2 sebelum 2030 dan mewujudkan netralitas karbon sebelum 2060. Cina telah meraih sejumlah pencapaian penting dalam rangka perwujudan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan moderat disebut Xiaokang dalam bahasa Mandarin di seluruh aspek. Menurut proposal tersebut dan menyatakan kemenangan sebentar lagi terwujud untuk target ini. Dalam pidato penjelasan, Xi mengatakan Komite Sentral CPC akan melakukan penilaian dan kajian sistematis atas upaya pembangunan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan moderat di seluruh aspek pada semester 1 2021, yaitu sebelum pengumuman resmi tentang tercapainya tingkat kesejahteraan moderat untuk seluruh lapisan masyarakat. Menurut Xi, CPC tetap berkomitmen penuh untuk membangun masyarakat dengan tingkat kesejahteraan moderat pada jenjang yang lebih tinggi dan menguntungkan lebih dari 1 miliar orang saat CPC memperingatkan hari jadinya yang ke-100 pada tahun depan. Proposal tersebut turut memaparkan keputusan Tiongkok untuk merumuskan pola pembangunan baru. Dalam pola ini, pasar domestik dan luar negeri akan saling melengkapi. Sementara pasar domestik kelak menjadi tumpuan utama, Tiongkok juga bertekad untuk terus membuka diri. Dukungan akan diberikan untuk wilayah administratif khusus Hong Kong dan Macau. Dengan demikian, kedua wilayah akan meningkatkan daya saingnya dan mengintegrasikan pembangunannya sendiri ke dalam pembangunan Tiongkok menurut proposal tersebut. Dan menyatakan kemenangan sebentar lagi terwujud untuk target ini. Dalam pidato penjelasan, Xi mengatakan Komite Sentral CPC akan melakukan penilaian dan kajian sistematis atas upaya pembangunan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan moderat di seluruh aspek pada semester 1 2021, yaitu sebelum pengumuman resmi tentang tercapainya tingkat kesejahteraan moderat untuk seluruh lapisan masyarakat. Menurut Xi, CPC tetap berkomitmen penuh untuk membangun masyarakat dengan tingkat kesejahteraan moderat pada jenjang yang lebih tinggi dan menguntungkan lebih dari 1 miliar orang saat CPC memperingatkan hari jadinya yang ke-100 pada tahun depan. Proposal tersebut turut memaparkan keputusan Tiongkok untuk merumuskan pola pembangunan baru. Dalam pola ini, pasar domestik dan luar negeri akan saling melengkapi. Sementara pasar domestik kelak menjadi tumpuan utama, Tiongkok juga bertekad untuk terus membuka diri. Dukungan akan diberikan untuk wilayah administratif khusus Hong Kong dan Macau. Dengan demikian, kedua wilayah akan meningkatkan daya saingnya dan mengintegrasikan pembangunannya sendiri ke dalam pembangunan Tiongkok menurut proposal tersebut.